Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qaumis muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puja beserta puji sedang kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tak lupa pula kepada para sahabat, para tabi'in dan tabi'in sampai hari kiamat. Bapak-bapak hadirin jemaah yang berbahagia, dan terlupa kepada pengurus DKM Masjid Jami'ah Al-Kautsar yang saya hormati, para asatidz, para muallimin, para masyayikh yang saya sama-sama yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi hormat saya kepada bapak-bapak dan hadirin jemaah saudara. Selanjutnya, sebelum menginjak kepada materi, sama-sama membacakan Fatihah kepada orang-orang yang berkiprah di dalam masjid ini, pejuang-pejuang yang dulu yang telah melaksanakan karya baktinya, sehingga kita merasakan nikmatnya berkumpul di Masjid Jami ini. Mudah-mudahan pengorbanan almarhum atau almarhumah yang sudah mendahului kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan orang-orang yang mendapatkan ridho dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala dunia wa likulli niyatin sayyidahatan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidu ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atu. Sebab-sebab yang batalkan wudu ada 4. Pertama adalah aduha. Satu di antara 4 ada tayakun huruf syai'in, yakin keluar sesuatu, apakah sesuatu itu ainan, artinya ada buktinya ataupun ada bendanya, aurian ataupun angin. Apakah anginnya angin basah ataupun angin kering yang biasa keluar di dalam kubur ataupun dubur, baik yang biasa ataupun yang jarang terjadi. Manakala kita wudu, setelah melaksanakan wudu ada suatu barang yang keluar dari kubur ataupun dubur, ya, baik apakah berupa angin ataupun ada bentuknya ataupun basah ataupun kering, maka dikategorikan wudu tersebut adalah batal. Selain air sperma,
Bagaimana kalau kita sudah wudhu, tapi yang keluar air sperma? Kalau air sperma yang keluar, asli air spermanya ya, wudhunya tidak batal, tapi wajib artinya mandi besar. Sehingga kalau memang orang tersebut telah mandi besar tidak melanggar aturan-aturan wudhu, maka wudhu tersebut bisa dipakai untuk sholat, tidak wudhu lagi. Contoh begini, pokoknya mandi besar, ya, tidak artinya tidak melanggar aturan yang melanggar aturan wudhu, maka wudhu tersebut dianggap sah. Tidak wudhu pun jadi artinya bisa dipakai wudhu. Contoh, tidak meraba alat-alat, istilahnya kemaluan dan sebagainya, dan tidak ada yang keluar dari dari kentut ataupun, maka dianggap wudhunya itu masih berlaku. Sehingga walaupun tidak wudhu, langsung sudah mandi besar, langsung sholat, sah hukumnya. Contoh begitu kalau memang di kampung begini, saat kita punya wudhu tapi keluar air sperma, kita kan langsung terjun ke sungai besar, ya, langsung terus istilahnya sudah mandi besar, terus kita pakai baju lagi, tidak wudhu lagi, dianggap sah. Itu sholat dengan pakai wudhu yang tadi sebelum kita keluar air sperma. Apa? Ya wudhu lagi itu mah. Maka malah begini Pak DKM, kalau kita melaksanakan mandi besar sebelum wudhu, itu sunat wudhu dulu. Wudhu karena mau mandi besar. Setelah wudhu tersebut kalau memang masih berlaku, maka bisa wudhu lagi. Jadi wudhunya 2 kali. Wudhu sebelum mandi besar, setelah itu wudhu kembali untuk melaksanakan sholat. Begitu. Makanya kan begini, kalau memang keluar air sperma ataupun sudah bersetubuh, kita kan langsung mandikan malam dingin, atau maka supaya kita jangan termasuk kepada hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus wudhu dulu, ya, membasuh zakar air sperma langsung wudhu, walaupun kita tidak mandi besar. Ya, syukur-syukur kalau langsung mandi besar. Selanjutnya, khuruju syai'in min ahadi sabilail hayy, keluar sesuatu dari salah satu kubur ataupun dubur yang masih hidup, ya, yang masih hidup. Bagaimana kalau memang dari kubur ataupun kubur yang sudah meninggal? Contoh begini, orang yang sudah meninggal, sudah dimandikan, ya, sudah dikapanin. Setelah dikapanin terus keluar lagi kotoran, ya, gitu, dari kubur ataupun kubur, maka wudhu orang yang mayit tersebut tidak batal, dikarenakan yang harus tidak batal, ya, maka yang mengurus jenazah tersebut wajib membersihkan kotoran yang keluar dari kemaluan ataupun dari kubur ataupun kubur orang meninggal. Contoh begini pada DKM, makanya dalam pelaksanaan kita mengurus jenazah sebelum dimandikan harus ini di istilah orang Sunda diperet dulu supaya keluar kotoran-kotoran yang tertinggal selama dia masih hidup, ya, harus keluar. Makanya harus, dikarenakan takutnya ada najis yang keluar setelah dimandikan, takutnya gitu. Kalau untuk orang udah meninggal, sah-sah saja, ya, tidak diwudukan lagi, enggak. Cuman yang ngurus mayit harus membersihkan kotoran di mayit tersebut, dikarenakan wudhu, dikarenakan mau disolatkan, dikarenakan harus dikarenakan harus
suci dari kotoran tersebut. Dikarenakan begitu ya. Sholatul mayit kasolati nafsi, sholatnya mayit bagaikan sholat sendiri daripada tidak membawa najis ataupun membawa apa-apa di samping kita harus punya bersih hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau itu kalau udah meninggal kewajiban itu kepada yang hidup ya. Setelah dimandikan, setelah diberikan wudu, tiba-tiba ada yang keluar kotoran dari kubur atau kubur, itu wudunya tidak batal. Kalau batal berarti berabe amil tanya ngurusin mayit dua kali nguduan kan. Cuman wajib untuk orang melihat tersebut membersihkan mayit dari kotoran manakala mayit tersebut mau disolatkan. Dikarenakan ada keterangan sholatul mayit kasolati nafsi, sholat yang meninggal sama dengan sholat sendiri, artinya bersih daripada kotoran, najis, dan bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya wasaniha, kedua dari asbabul nawaqidul wudu, asbab yang membatalkan wudu zawal akli, hilangnya akal. Pikiran kita hilang. Ima hilangnya akal kita dengan bisukrin, ya, bisakarin, dengan mabok. Kadang-kadang istilahnya akalnya hilang kan? Hilang. Setelah wudu akalnya hilang, maka wudunya batal. Nomor kedua, setelah wudu junun, gila. Kok orang itu senyum-senyum sendiri gitu ya, padahal sudah wudu. Ngobrolnya apa? Ngacapruk tepugul tapi itu pamil, berarti bisa gila, maka dianggap wudunya batal. Au imain, ataupun orang tersebut penyakit ayan. Penyakit ayan sama kan? Kalau terasa kan udah nggak ada kesadaran kan gitu. Setelah wudu terus penyakit ayan, manakala udah lama maka wudu tersebut batal. Dikarenakan ada sabda Rasulullah SAW. Selanjutnya al-naumin, ataupun hilangnya akal dengan kita tidur. Ya. Tapi tidurnya garu makin lemak adahu, yang tidak menetapkan bokongnya dari tempat duduk begini. Kalau memang tidurnya nyender ataupun tidurnya baring biasa gitu ya, itu kan dikarenakan ini batalkan wudu. Dikarenakan kalau memang mata dengan dengan dubur itu kan ada kaitan. Kalau ini terbuka ya, ini terusan ini dubur istilahnya nutup. Tapi kalau lubang anus ada hubungan dengan mata. Kalau memang ini terbuka, lubang anus tertutup. Kalau ini tertutup berarti lubang anus terbuka. Ya gitu. Makanya manakala supaya jangan kita batal wudu, kalau memang tidur duduk, artinya lubang anus tertutup dengan kelipatan duduk kita. Jadi jangan nyender ataupun berbaring. Itu berbaring dimungkinkan ada keluar angin ataupun angin di dalam orang tersebut yang punya wudu. Makanya tadi dimungkinkan batal wudu.
di khobari sahih karena ayat hadis sahih paman nama falyatawaddo paman maka barang siapa nama yang apa yang tidur falyatawaddo maka hendaklah berwudu lagi. Jadi setelah wudu langsung tidur ataupun ketiduran maka kita setelah bangun harus wudu lagi. Kalau memang posisi wudu tidurnya adalah tidak menutup liang anus artinya duduk. Kalau memang duduk dimungkinkan tertutup dengan duduk kita. Bagaimana kalau memang orang tersebut ngantuk? Beda dengan tidur dengan ngantuk ya. Kalau tidur istilahnya hareupeun metoha ge hitut kiranya kos knalpot butut teh kalem we. Teh intinya kalau memang punya akal berarti kan malu kan depan mertua ataupun depan orang banyak, dikarenakan memang tidak ada akal makanya kentut waktu tidur ada bukan kentut artinya tidur setelah kita wudu berarti hilangnya akal makanya itu dimungkinkan ataupun dijadikan sabab batal wudunya dikarenakan kita tidur. Bagaimana kalau ngantuk? Itulah sudah nunutan. Nah, gitu ya. Yang dimaksud ngantuk wa min alamati nu'as. Tanda-tanda orang ngantuk simau kalamil hadirin masih mendengar percakapan orang. Ya. Wa ilam yafhamu walaupun orang tersebut tidak dipengerti percakapannya. Contoh begini, Ustaz ketiduran ataupun ngantuk ya, gitu waktu mendengar khutbah gitu. Dikarenakan kan enak ya, waktu mendengar khutbah itu ngantuk ya gitu, kadang ketiduran. Jadi beda pengertian ngantuk dengan tidur. Kalau tidur kan nyenyak, kalau ngantuk mah orang yang ngomong juga kedengaran, walaupun tidak tegas gitu ya, tidak tegas gitu. Tapi kerenyang-kerenyangnya masih kedengar gitu. Walaupun kita tidak ngerti arah pembicaraan tersebut, itu namanya ngantuk. Maka ngantuk tersebut tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Bagaimana kalau ngantuk ya kepala kita ke tembok, bukan nyender, begini nih, ini, itu, artinya nyender ya, ke depan, gitunya, sehingga kalau memang senderan tersebut dihilangkan akan jatuh, maka dimaksud dengan itu maka dianggap itu orang walaupun duduk begini dianggap sah, masih kena sah wudunya walaupun orang tersebut nyondor ataupun nyender ke depan begini kan. Sehingga kalau memang senderannya dihilangkan itu akan jatuh kan, dianggap sah. Artinya yang pentingnya bokong ini harus jangan mengangkat, jangan terangkat ya, yang terangkat. Gitu aja. Jangan terangkat. Bagaimana kalau memang kalau dulu makan ini tempat duduknya itu kursi hoe, ya kursi hoe dulu mah ya kursi hoe kan carang ya itu mah ada dimungkinkan keluar ya. Nah itu mah beda dengan keramik kan barang padat, jadi artinya dimungkinkan tertutup, makanya ada perbedaan dengan dulu mah hoe apa hoe ya
rotan gitu, rotan. Itu. Tapi sekarang mah nggak ada rotan ya. Tapi kalau, ya ada celah-celah itu begitu. Ada celah-celah. Nah, beda dengan keramik ataupun papan bangku, itu mah kan apa? Itu mah ada kemungkinan tertutup, tersendat dengan duduknya kita di atas papan ataupun di atas keramik. Wasalisuha, yang ketiganya masuk pada adamiyah. Meraba kemaluan manusia, apakah kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Tidak ada halang, tidak ada yang menghalangi. Itu ya. Dengan ini meraba kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain, dengan ini tanpa ada penghalang. Bagaimana kalau ada penghalang sarung, itu menjadi masalah, ataupun celana tidak jadi masalah. Jadi masalah. Kubulan kana ala fardi auduburon, apakah yang berkaitan dengan kubur ataupun dubur, kemaluan, ya, anus, masih mutasilan, menyambung dengan tubuh yang lain. Contoh, ya ini kan ya, nyambung kan gitu. Ataupun memang udah pisah. Contoh begini, contohnya. Kalau contoh mah bisa-bisa salah saja ya. Contoh, kita waktu mau ke mana? Ke Cikampek, tiba-tiba ada orang yang tabrakan. Contoh ini contoh. Gitu. Contoh. Kita sudah wudhu ataupun kita mau sholat, punya wudhu, udah punya wudhu, tiba-tiba ada dilihat ada semacam kemaluan orang yang tercecer di jalan. Kita ambil, itu kan batal itu. Batal itu. Kemaluan tersebut kita pegang ataupun kita ambil, itu dikarenakan itu batal. Dikarenakan apakah kubur tersebut ataupun panji tersebut masih menyatu dengan tubuh ataupun sudah terpisah. Itu nah. Menang manggih itunya, menang manggih. Ya kalau memang tidak merasakan ada yang keluar, yakin, udah jangan. Kerebak. Makanya imam yang lain, madhab yang lain, kerebak itu mentak membatalkan itu. Kalau memang tidak keluar nggak apa-apa ya, untuk madhab Imam Syafi'i ya gitu. Tapi madhab yang lain ada yang membatalkan. Kalau kita memegang madhab Maliki contoh, kalau nahan kentut, kalau memang bisa silahkan. Ya kalau tidak bisa keluarin aja gitu. Turap. Ya, yang penting jangan keluar dari kubur ataupun dubur aja gitu.
Tapi kalau memang kerasa kerabak-kerabak kata gitunya, untuk madhab yang lain membatalkan wudu. Kalau madhab Imam Syafi'i tidak. Makanya kita jangan mengambil madhab yang lain sementara yang membatalkan tidak mengerti. Gitu. Rata-rata kan kita madhab Syafi'i, madhab Syafi'i. Contoh madhab Syafi'i artinya istilahnya antal ini kulit ya, kulit lelaki dan perempuan yang sudah dewasa yang tidak ada kaitannya dengan mahram itu membatalkan wudu kan, itu madhab Syafi'i. Termasuk istilahnya antal kulit tersebut dengan suami ataupun istri itu kan batal menurut madhab Syafi'i. Kalau madhab yang lain ada yang tidak membatalkan dengan catatan dikarenakan kita mengambil kepada pembatalan imam tersebut, kita harus mengambil wudunya wudu imam yang berkaitan dengan batalan tersebut. Contoh, kita mengambil madhab Maliki, contoh yang tidak membatalkan istilahnya kita bersentuhan suami dengan istri, makanya wudunya juga wudu Maliki, jangan wudu Syafi'i. Mana perbedaannya begini. Contoh, ini harus tahu nih, harus tahu. Dikarenakan kita mengambil yang bersentuhan tidak wudu, tidak batal, maka otomatis itu kan bukan madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Maliki, maka wudunya pun wudu Maliki. Di antara yang membedakan itu membasuh ataupun kepala itu harus semua kena basah. Bagaimana kita mandi besar? Kalau Imam Syafi'i kan cuma 3 helai rambut pun jadi kan, ataupun 1 helai pun jadi kan, itu Imam Syafi'i. Tapi kalau otomatis yang batalannya itu bersentuhan dengan istri, dengan kita batal kan. Kalau tidak kalau bersentuhan dengan istri ataupun yang lain tidak membatalkan, otomatis madhabnya madhab yang lain, yaitu diantaranya madhab Maliki yang membasuh kepala itu harus semua basah. Itu yang membedakan diantaranya. Di samping najis yang berkaitan gitu ya, beda makanya harus tahu. Jadi bukan satu pembatal sini sementara pelaksanaan wudunya wudu semua ini tidak. Jangan talpek. Apa maksud talpek adalah mengambil hukum yang enteng-enteng saja dari setiap madhab, sementara tidak berkaitan dengan contoh di dalam wudu kan, wudunya Syafi'i kan, contoh rambut kan cuma 2 helai ataupun 3 helai sah, otomatis kan manakala kita ngambil madhab Syafi'i, otomatis yang membatalkan pun membatalkan Syafi'i gitu. Di antaranya bersentuhan dengan istri dengan orang lain bukan mahram itu tidak itu batalkan gitu. Kalau memang mengambil yang tidak batal, otomatis wudunya wudu Imam Maliki, contohnya begitu. Jangan talpek. Selanjutnya yundabul wudu man massa nahwal anah wa batilal ulia. Sunat melaksanakan wudu bagi orang yang mengusap ini agak jorang ini ya gitu. Baok nanas teh bulunya
Yang di bawah kita dipegang, itu sunat kita wudhu lagi. Tapi tidak batal. Yang dimaksud dengan batalnya itu bukan bulunya, bukan. Kemaluannya. Tiba-tiba kita mengusap rambutnya, itu sunat wudhu lagi. Tidak batal. Tidak, yang batalnya itu adalah kemaluannya, bukan bulunya. Itu kan. Telurnya tidak juga sunat apa? Sunat wudhu lagi. Tidak batal. Pada KM tidak batal. Tidak. Kalau ini mah walaupun kepada kemaluan juga tidak batal. Nah, kalau ini yang batal ini. Gitu. Enggak. Ataupun rambut yang tumbuh di atas dakar, tidak boleh, tidak apa-apa, tidak batal. Cuman sunat kita wudhu lagi. Sunat wudhu lagi. Selanjutnya yang sunat wudhu lagi adalah wa nadru bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Walau ila muhramin, walaupun kepada orang yang mahram. Contoh, yang mahram itu apa ada perbedaannya? Yang mahram itu orang yang tidak sah dikawin. Contoh, Pak DKM punya anak istri, punya anak yang perempuan. Ya, itu mahram itu. Terus ibu ataupun keponakan ataupun kakak ataupun adik, yang istri nih, yang istri bukan yang laki-laki, yang istri. Terus siapa lagi? Mertua tidak batal itu, walaupun bersentuhan. Tidak boleh. Sepupu silahkan, dengan catatan tidak ada kaitan nyusu ya, tidak ada kaitan. Kalau memang ada kaitan istilahnya rodok susu, maka tidak boleh. Walaupun bukan sesepupu juga, kalau ada kaitan istilahnya kita disusukan kepada orang lain, berarti dulur atau saudara satu susu ya, tidak boleh. Tidak boleh. Contoh lagi siapa? Ibu tiri, tidak batal itu. Nenek, ibu, terus bibi asli, bukan ada kaitan dengan paman kita. Karena contoh begini, Pak Dul punya mamang, ya. Tiba-tiba mamang tersebut punya istri, berarti kita nyebutnya bibi kan, ya. Itu mah batal. Jadi bibinya bibi asli, bukan ada kaitan, ada ikatan, bukan. Bibi asli ataupun uwa asli gitu. Kita melihat dengan syahwat, ya, walaupun kepada mahram, itu sunat kita wudhu lagi, tidak batal mah, tidak batal. Wa talaffudu bi maksiatin, dan sunat kita wudhu lagi walaupun masih punya wudhu, manakala kita mengucapkan hal-hal yang sifatnya maksiat. Kita sudah wudhu, tuling ngobrol ngalor ngidul, menjurus kepada hal yang dosa ataupun yang maksiat, maka sunat wudhu balik. Wa ghadab, sunat wudhu lagi orang kalau kita marah. Contoh begini,
Walaupun tidak punya wudu, sunat wudu ya. Contoh begini, Pak Amin dibully contoh. Pak Amin itu kan orangnya istilahnya tidak pemarah, tapi dikarenakan buliannya terlalu ada sifat marah, maka sunat kita amin teh wudu ya, dikarenakan Rasul bersabda innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitona minan nar wa inna ma tutfaun nar bil ma'i. Sesungguhnya marah itu dari setan. Setan itu asalnya dari api. Wa inna ma tutfaun nar bil ma'i, akan padam api dengan air. Nah, makanya dikarenakan tadi marah itu dari setan, sementara setan dari api akan istilahnya padam itu akan padam itu api kalau memang kena air. Makanya fal yatawaddo fa inal ghadaba ahadukum fal yata, manakala seseorang marah fal yata hendaklah berwudu supaya kemarahan tersebut akan hilang ya, dikarenakan aslinya dari setan dari api akan padam manakala kena air gitu. Batal tersebut bibatnil kafi ya, dengan ini yang kena ini. Kalau ini menjadi masalah ya, dia masalah. Sunat, masih sunat wudu adalah orang yang mengurus jenazah ya, mengurus jenazah sunat wudu ya. Tapi manakala kita mengurus jenazah, memandikan, itu mah sunat mandi besar. Contoh Pak Amir suka mandiin jenazah ya, maka sunat mandi. Kalau cuma megang ataupun sunat wudu gitu aja. Perbedaannya begitu. Ada yang ditanyakan? Kalau kita pergi, kita kan kebiasaan dulu, tapi kita bersama istri cuma itu mah silakan. Jadi jangan dirobek. Biasanya kita bepergian wudhu